kemudian di 2014 Pak Jokowi juga meminang Pak Yusuf Kalla sebagai cawapres, yang kita tahu selain sebagai ketua Dewan Masjid, beliau juga punya kredensial dalam soal Islam karena pernah menjadi pengurus NU di Makassar, kemudian juga aktif di organisasi Islaman. Dan terakhir tentu saja adalah Kiai Ma'ruf. Nah, pertanyaannya, untuk jodoh Ganjar Pranowo siapa di antara 7 nama atau mungkin lebih yang dianggap punya kredensial soal Islam? Dan pertanyaan berikutnya adalah Islam dari sisi mana? Karena Islam itu kan luas. Nah, saya menilai Islam di sini itu pada 2 hal ya. Yang pertama adalah asosiasi Islam tradisional, terutama adalah NU. Yang kedua adalah asosiasi Islam tradisional tetapi terformalisasi dalam institusi politik, yaitu partai. Nah, yang kedua ini mengerucut pada 2 partai terutama, yaitu PKB dan PAN. Nah, PKB sendiri itu sudah berkoalisi dengan Gerindra di Koalisi Kebangkitan Rakyat. Nah, P3 meskipun sudah bergabung di Koalisi Indonesia Bersatu, tetapi relatif sangat cair, jadi mudah goyah. Nah, pada titik ini ada informasi misalnya pamitan Sandiaga Uno dari Partai Gerindra, yang bisa jadi kalau jadi pindah ke P3 mungkin bagian dari skenario untuk memuluskan dirinya terpilih sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Tetapi bukan hanya Sandiaga Uno yang punya kredensial dari sisi Islam NU ya, Islam tradisional. Misalnya Erick Thohir itu juga sudah lama menjadi anggota kehormatan Banser Ansor NU gitu. Kemudian nama lain yang dianggap punya kredensial. Tapi lagi-lagi kredensial ini kan mungkin bagus ya dari sisi citra, tetapi kalau tidak punya daya tarik elektoral juga nggak ada gunanya. Jangan lupa Caca ya, elektabilitas top 3 teratas itu tidak ada yang dominan. Jadi baik Pak Prabowo, Mas Ganjar, Mas Anies, itu jauh untuk mencapai 50% persatu untuk bisa menang 1 putaran. Artinya, cawapres yang dipilih oleh 3 nama teratas ini itu menjadi kata kunci untuk bisa memenangkan Pilpres. Jadi seasosiasi positif apapun dengan organisasi atau institusi Islam, kalau tidak bisa diturunkan dalam bentuk elektabilitas yang bisa mendongkrak daya tarik elektoral pasangannya, ya nggak ada gunanya. Makanya tinggal 7 nama itu dicek gitu ya, siapa di antara mereka yang punya asosiasi terutama dari sisi elektoral untuk membantu memenangkan capresnya di 2024.